Selamat malam Ibu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Hendy Dermawan, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dengan subtema asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nama saya Hendy Dermawan dari Universitas Nalanda, Jakarta. Kita akan mencoba membahas mengenai apa yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan sebutan AKM, dan apa yang dimaksud dengan survei karakter. Di bagian akhir kita akan menyimpulkan mengenai analisis pendidikan Merdeka Belajar yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berharap melalui penilaian dari pergantian sistem ujian nasional, guru tidak lagi terbebani oleh ujian nasional, termasuk USBN yang selama ini menentukan kelulusan siswa di suatu sekolah. Sebaliknya, guru terfokus untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan numerasi, literasi, dan karakter siswa. Yang artinya, konsep yang digunakan adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa atau pelajar. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik. Kemampuan minimum yang dimaksud adalah kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang tertentu. Kemampuan dasar tersebut dalam hal ini meliputi literasi membaca dan numerasi. Apakah yang dimaksud dengan literasi membaca? Yaitu sebuah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk. Pada literasi membaca AKM, dapat 3 level kognitif yang diujikan, yaitu mampu menemukan informasi dalam teks yang dibaca, kemudian mampu memahami makna yang terkandung dalam teks yang dibaca. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi atau merefleksikan makna-makna dari teks yang telah dibaca. Kemudian, numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan kemampuan matematika yang dimilikinya, menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu peserta didik mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab, mampu bernalar, atau berpikir logis. Konteks dalam AKM numerasi mencakup konteks yang dekat dengan dunia peserta didik, dunia sosial, budaya, lingkungan, sains, maupun keilmuan matematika. Konteks-konteks tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik.
Kemudian, kita akan mampu melihat kemajuan pembelajaran atau learning progression. Ini merupakan sebuah urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan, mencakup aspek karakteristik, keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan. Ruang lingkup materi harus dirumuskan berdasarkan perkembangan peserta didik, sehingga konsep keilmuan yang dipelajari berjalan sejajar dengan perkembangan peserta didik. Pembelajaran harus disejajarkan dengan kemampuan peserta didik dalam rangka penguasaan kompetensi yang berjenjang. Suhu 2009. Kemudian, terdapat fokus yang sedikit berbeda dalam masing-masing AKM. Dalam literasi membaca, tidak ada domain atau konten, sehingga learning progression pada literasi membaca menggunakan level kognitif sebagai kompetensi yang diukur. Selanjutnya, kompetensi yang diukur dijabarkan menjadi beberapa subkompetensi. Subkompetensi ini kemudian dirinci menjadi sebuah kompetensi yang merupakan harapan akan pencapaian dari peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Learning progression berkaitan dengan numerasi berkesinambungan antara jenjang yang satu dengan jenjang berikutnya. Kesinambungan itu mencakup aspek konten materi, level kognitif yang diukur, dan indikator yang akan ditanyakan dalam soal AKM. Artinya, harus terlihat perkembangan kompetensi antar kelas dalam domain yang sama. Level kognitif dan indikator yang diukur, dimulai dari kelas terendah menuju ke level tertinggi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan survei karakter. Itu sebuah upaya untuk mengetahui kondisi sebuah ekosistem para murid di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Ini kompetensi minimum atau dasar yang dibutuhkan para murid untuk bisa belajar apapun materinya. Kemudian, apa yang menjadi tujuan dari survei karakter tersebut? Selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa, tetapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa. Survei karakter ini akan menjadi sebuah panduan untuk sekolah dan pemerintah. Diharapkan bisa menjadi sebuah tolak ukur memberikan umpan balik bagi sekolah untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, manfaat dari survei karakter adalah yang pertama, dapat diketahui kondisi ekosistem hubungan timbal balik di sebuah sekolah sebagai tempat belajar para muridnya. Yang kedua, dapat diketahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan oleh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, dapat diketahui apakah level toleransi sudah berjalan dengan baik di suatu sekolah. Kemudian selanjutnya adalah dapat diketahui apakah welfare, kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan atau berjalan dengan baik. Dan yang kelima,
dapat mengetahui apakah terjadi bullying terhadap para siswa di sekolah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemudian dapat kita simpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan AKM dan SK tentu tidak mudah sebab sistem penilaian kita selama ini sudah terpola dan mengakar serta sulit dirombak. Misalnya, kebiasaan orang tua yang ingin melihat hasil dalam bentuk ranking atau para guru yang sudah terbiasa untuk merancang soal ulangan atau ujian akan menghadapi situasi baru dengan kompetensi minimum dan survei karakter. Yang menjadi tugas utama sekolah adalah sosialisasi yang terus-menerus mengenai konsep dan perubahan paradigma tentang asesmen yang dilakukan oleh para guru. Tentu ini tidak dapat dengan serta-merta terlaksana dengan hasil yang maksimal, tetapi perlu kita lakukan secara berjenjang, berkesinambungan, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan mampu dipecahkan atau mampu memberikan sebuah solusi baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya Hendy Darmawan dari Universitas Erlangga Jakarta. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan atau diskusi selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.